Baik, tepatnya di sini di halaman 5 dijelaskan bahwa Homo sapiens, Homo itu adalah manusia sedangkan sapiens adalah bijak. Jadi Homo sapiens itu adalah manusia bijak. Homo sapiens itu tuh terdiri dari dua buah kata. Homo diklasifikasikan kepada genus alias gen ya. Sedangkan sapiens adalah spesies. Jadi homonya itu adalah genus, sedangkan sapiens adalah spesies. Ya, di halaman 5 pun masih tetap dijelaskan mengenai itu, seperti ada genus Panthera leo ya. Panthera untuk genusnya, sedangkan leo adalah spesiesnya. Di situ genus Homo masih satu famili dengan famili kera besar. Di sini ya, masih di halaman 5. Suka atau tidak, kita adalah anggota satu famili besar dan sangat berisik yang disebut kera besar. Kerabat-kerabat terdekat kita yang masih ada adalah simpanse, gorila, dan orang utan. Jadi dia berpikirnya kita satu kerabat atau satu famili dengan orang utan dan sebagainya ya. Simpanse adalah kerabat kita yang paling dekat. 6 juta tahun yang lalu, satu kera betina memiliki 2 putri. Sekali lagi, satu kera betina memiliki 2 putri. Putri yang satu menjadi nenek moyang semua simpanse, sedangkan putri yang satunya lagi adalah nenek moyang kita. Jadi dalam satu famili yang sama dan satu nenek moyang yang sama, yaitu kera betina. Jika teori evolusi benar, kita berasal dari satu nenek moyang yang sama, yaitu kera. Dan jika diruntut sampai ke atas-atasnya, berasal dari satu makhluk yang sama, yaitu Lucy, kata ilmuwan-ilmuwan ya yang menganut teori evolusi. Paham ya? Maka silahkan jawab pertanyaan ini. Yang pertama, kenapa hanya genus Homo yang berevolusi memiliki kejeniusannya? Kenapa tidak genusnya Panthera atau gajah misalkan? Kenapa hanya genusnya Homo yang familinya adalah famili kera besar? Kenapa tidak ada macan gitu ya yang berevolusi jadi macan yang bisa, yang pinter, jago matematika? Kenapa tidak ada gajah yang berevolusi? Kenapa yang berevolusinya itu dari famili kera? Di sini pun dijelaskan bahwa yang namanya Homo itu bukan hanya sapiens ya. Ada yang Homo neanderthal, Homo denisova, Homo soloensis. Jadi spesiesnya ada yang lain selain sapiens ya. Dan neanderthal, denisova, soloensis itu spesies. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa yang berevolusi itu hanya dari spesies sapiens? Kenapa neanderthal malah musnah, denisova malah musnah? Kenapa hanya sapiens saja? Karena kita berasal dari satu nenek moyang yang sama, berarti makhluk hidup yang lain pun seperti hewan dan tumbuhan berasal dari satu makhluk hidup yang sama ya. Nah, ini pertanyaannya yang ketiga, yaitu gandum. Di sini dijelaskan di halaman 96, gandum berasal dari rumput liar ya. Hanya adalah dari rumput liar. Satu di antara sekian banyak jenis yang tumbuh terbatas di wilayah sempit di Timur Tengah. Dan jadi pertanyaannya, kenapa bisa menjadi dari rumput menjadi gandum, dan juga kenapa bisa tumbuh dengan sebegitu luasnya, sebegitu besarnya? Dan juga bagaimana dengan tanaman-tanaman lain? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah dibahas ya di buku ini. Dan ini jawabannya di halaman 25. Mengapa mutasi itu terjadi dalam DNA sapiens? Pertanyaan yang kedua ya. Bukan dalam DNA neanderthal dan juga DNA denisova, terus Homo soloensis. Sejauh yang bisa kita tahu itu masalah kebetulan semata. Jadi yang namanya mutasi, seperti pertanyaan yang pertamanya, kenapa hanya di famili kera yang berevolusi? Jawabannya sama, kebetulan semata menurut para penganut teori evolusi ya. Pertanyaan ketiga pun dijelaskan di halaman 97. Jawabannya ini, mendadak dalam beberapa ribu tahun yang singkat, gandum tumbuh di seluruh dunia. Mendadak dalam beberapa ribu tahun yang singkat, gandum tumbuh di seluruh dunia. Seperti kita tahu, di zaman purba itu terdapat hewan-hewan besar ya, seperti dinosaurus. Di sini pun dijelaskan ada diprotodon yang raksasa ya. Diprotodon raksasa muncul di Australia lebih dari 1,5 juta tahun yang lalu dan sukses melalui setidaknya 10 zaman es sebelumnya. Jadi survive ya. Di 10 zaman esnya masih tetap survive. Kenapa saat Homo sapiens ada, makhluk ini tiba-tiba lenyap? Ya, di sini pun dijelaskan di halaman 80 jawabannya ini. Ya. Kalau begitu, mengapa diprotodon lenyap 45.000 tahun silam? Tentu saja bila diprotodon adalah satu-satunya hewan besar yang lenyap pada masa itu mungkin hanya karena kebetulan.
Lalu balik lagi. Buktinya memang tidak langsung, namun sulit membayangkan bahwa sapiens secara kebetulan tiba di Australia tepat pada waktu semua hewan itu bergelimpangan mati akibat kedinginan. Kurang lebih seperti itu, buku yang menarik sebenarnya. Walaupun di dalamnya terdapat, kalau misalkan istilah ulama-ulama tuh syubhat ya. Jadi karena memang penulisnya pun Yuval Noah itu tuh berkebangsaan Israel. Kalau agamanya, wallahu alam apakah beliau Yahudi ataukah ateis, wallahu alam ya. Cuman ya seperti ini, memang bagus sebenarnya Sapiens itu masalah teori evolusi itu hanya di awal-awal saja ya, tapi kesananya tuh menjelaskan mengenai apa yang telah diperbuat oleh si Sapiens ini ya, peradaban-peradaban apa. Nah, karena ini ditulis oleh yang berkebangsaan Israel, atau mungkin ada pendapat bagi sebagian orang bahwa Yuval Noah itu ateis, jadi kita tidak tahu ya mana pertanyaan atau pernyataan Yuval Noah yang sebenarnya berseberangan dengan agama, ataukah sebenarnya itu merusak agama, kita tidak tahu ya. Makanya ini harus ada filter tersendiri mengenai buku ini. Saya sarankan bagi teman-teman yang membaca buku Sapiens ini juga membaca buku yang lain ya. Itu ini, Mengenal Allah Lewat Akal, ciptaan Harun Yahya. Buku aslinya berjudul Evolution Deceit ya. Jadi bantahan Harun Yahya mengenai paham-paham materialisme dan juga teori evolusi dibantah di situ ya. Jadi saya sarankan teman-teman yang membaca buku Sapiens membaca juga buku bantahannya ya, mengenai bantahan teori evolusi. Jadi kalau yang menganut teori evolusi, manusia itu berasal dari evolusi ya, evolusi hewan lebih tepatnya kera, dan juga evolusi dari makhluk sampai ke atas yang berasal dari satu makhluk yang sama. Ya ada saintis yang menyebutnya Lucy. Sedangkan dari segi agama bahwa manusia itu berasal dari penciptaan Tuhan ya, maksudnya penciptaan Allah. Nah, intisari dari buku ini bagus sekali. Jadi akan timbul sebuah pertanyaan retorik seperti ini ya. Karena di buku Sapiens itu tadi dijelaskan mengenai masalah kebetulan ya. Ada pertanyaan retorik seperti ini. Mungkinkah sebuah kebetulan itu terjadi pada sesuatu hal yang bersifat seimbang, seperti matahari yang dikelilingi oleh planet-planet? Apakah mungkin itu hal yang seimbang, tidak bertabrakan? Apakah itu mungkin berasal dari sesuatu hal yang kebetulan? Begitu juga kupu-kupu yang berasal dari ulat berevolusi ya, kepompong jadi kupu-kupu. Apakah itu bisa berasal dari sebuah kebetulan? Kenapa jadi kupu-kupu gitu? Kenapa nggak jadi bentuk yang lain? Terus kenapa juga manusia dari rahim, dari air mani, dari nutfah dan sebagainya bisa menjadi sebuah manusia utuh yang seperti ini? Apakah mungkin berasal dari sebuah kebetulan? Di dalam buku ini pun akan timbul logika seperti ini ya. Misal ada sebuah pulau yang berisi rongsokan-rongsokan besi, lalu ada angin topan di situ. Ada angin topan mengubek-ubek si pulau tersebut. Lalu setelah angin topan itu hilang, apakah puing-puing besi tersebut tiba-tiba menyusun jadi sebuah pesawat? Mungkin atau tidak? Secara logika pun tidak mungkin ya. Sedangkan ini jagat raya, apakah mungkin itu semua berasal dari sebuah kebetulan semata, yang mana pembuatan pesawat dan pembuatan jagat raya lebih sulit pembuatan jagat raya ya. Yang lebih gampang aja, tidak mungkin kebetulan tiba-tiba ada kok gitu. Lalu kenapa jagat raya, penciptaan manusia dan sebagainya, apakah mungkin itu berasal dari sebuah kebetulan semata? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.